berharap kalian semua selalu sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak kita untuk renungan terlebih dahulu. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26. Ibu akan membacakannya bagi kita. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, di sini Ibu memberikan tema bagi kita, yaitu kekuatan dalam doa dan pujian. Nah, anak-anak, seringkali saat kita berdoa atau seringkali saat kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, saat kita ibadah Jumat, Ibu masih memperhatikan kalian semua main-main saat berdoa atau menyanyikan pujian. Nah, anak-anak, dalam doa dan puji-pujian itu memiliki kekuatan untuk memampukan kita menghadapi setiap masalah, bahkan setiap pergumulan kita. Nah, seberat apapun masalah kita dan pergumulan kita, tetap berdoa dan memuji Tuhan. Harus berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami mendapat pelajaran baru bahwa ada kekuatan dalam berdoa dan puji-pujian. Oleh sebab itu ajar kami untuk berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami akan belajar, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang 5 materi. Yang pertama, makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kalian bisa perhatikan pada slide di samping buku. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, bentuk semangat perjuangan para tokoh Sumpah Pemuda. Yang keempat, makna negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang kelima, makna komitmen kebangsaan. Nah, anak-anak, materi yang pertama adalah makna yang terkandung dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah kita menyaksikan video tentang Sumpah Pemuda tadi, nah, ada berapa alinea dalam isi teks Sumpah Pemuda? Benar, ada 3 alinea. Alinea yang pertama mengatakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Apa maknanya? Maknanya adalah kita sebagai bangsa Indonesia, kita harusnya bangga. Karena apa? Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang kaya di dunia ini. Kita memiliki komoditas yang banyak, kita termasuk negara yang agraris. Nah, oleh sebab itu anak-anak, bangsa lain pun menyebut Indonesia sebagai jangkrik khatulistiwa. Kita sebagai bangsa Indonesia, wujud apa yang harus kita lakukan untuk mencintai bangsa kita? Wujud yang harus kita lakukan adalah, kita semua tahu penyebaran virus corona semakin lama akan melumpuhkan bangsa Indonesia jika tidak ditangani dengan benar. Oleh sebab itu anak-anak, pasti kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak menginginkan hal ini dialami oleh negara kita yang paling kita cintai. Hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah
harus membiasakan hidup yang sehat. Yang kedua, alinea yang kedua dalam isi teks Sumpah Pemuda mengatakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Apa makna dari isi teks ini? Maknanya adalah dalam isi teks ini menekankan yang namanya persatuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa persatuan dan kesatuan. Kita harus taat setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kita wajib menggunakan masker saat kita berpergian keluar rumah. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan setelah berpergian dari keluar rumah. Yang terakhir adalah, sebagai pelajar, yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas belajar online. Yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional di dalam negara kita. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar wilayah, antar daerah, bahkan antar suku. Oleh sebab itu, biasakan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi yang kedua yang akan Ibu bahas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping Ibu. Nah, anak-anak, ada beberapa nilai yang terkandung dalam isi teks Sumpah Pemuda. Di sini Ibu akan membahas 3 nilai. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Sebagai bangsa Indonesia, apa wujud yang harus kita lakukan untuk mencintai bangsa dan negara kita? Sebagai wujud cinta bangsa dan tanah air, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Kedua adalah nilai persatuan. Kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping Ibu. Nah, nilai persatuan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa menghargai antar umat beragama, tidak mengganggu saat mereka sedang beribadah. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan antar suku dan berteman kepada semua suku. Nilai yang ketiga adalah rela berkorban. Nilai rela berkorban ini, kalian bisa perhatikan pada slide di samping Ibu, dapat diwujudkan dengan yang pertama, dengan memberikan donasi kepada para medis berupa APD dan juga makanan. Kita bisa melihat pada berita akhir-akhir ini tentang seorang anak bernama Yasmin dari Makassar menyumbangkan celengannya yang berjumlah 448.000 untuk membantu para medis dalam membeli APD yang dibutuhkan. Materi yang ketiga adalah bentuk semangat perjuangan para tokoh Sumpah Pemuda. Terlaksananya Sumpah Pemuda itu karena adanya semangat perjuangan para tokoh. Tokoh-tokoh penting dalam Sumpah Pemuda antara lain seperti Muhammad Yamin, Sugondo Puspito, Raden Mas Joko Masyaid, Amir Syarifuddin, W.R. Supratman, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping Ibu. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh tokoh Sumpah Pemuda yang berperan penting dalam pembuatan isi teks Sumpah Pemuda. Apakah itu? Dia adalah seorang sastrawan yang sangat hebat, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin bukan hanya menyumbangkan pikirannya dalam pembuatan isi teks Sumpah Pemuda, tetapi Muhammad Yamin juga menyumbangkan isi pikirannya dalam pembuatan Pancasila. Nah, mari kita perhatikan video berikut ini. Tahukah Anda? Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Beliau merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Beliau masuk ke dalam sekolah AMS jurusan Sastra Timur. Sejak usianya ke-18, Muhammad Yamin sudah gemar menulis sajak. Beliau juga memiliki koleksi buku lebih dari 20.000.
Setelah lulus dari AMS, Muhammad Yamin melanjutkan ke RHS Hot School yang merupakan perguruan tinggi hukum. Selama menjadi mahasiswa, beliau aktif di organisasi dan juga ikut dalam Kongres Pemuda, di mana beliau membahas tentang bahasa persatuan. Muhammad Yamin juga terlibat dalam Kongres Pemuda kedua dan berceramah tentang dari persatuan dan kebangsaan Indonesia. Kongres Pemuda tersebut juga kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda yang berisi ajakan untuk melihat persamaan. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan badan pemerintah. Atas jasanya, Muhammad Yamin diberi gelar Bintang Mahaputra dan juga gelar pahlawan sesuai surat keputusan Presiden tahun 1973. Materi yang keempat, kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping ibu, yaitu tentang makna NKRI sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini, ibu akan membahas 4 aspek. Yang pertama, kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping ibu, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah negara, dan sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping ibu. Maknanya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan sesama kita yang memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping ibu. Contoh perwujudan dari aspek ekonomi ini adalah di mana adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan token gratis kepada masyarakat. Yang kedua, di mana Telkomsel memberikan kuota gratis untuk aplikasi uang dulu, bahkan Tokopedia lainnya. Yang terakhir, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ditekankan di sini adalah sikap bela negara. Sikap bela negara bisa kita lakukan dengan mentaati setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, materi yang terakhir, kalian bisa perhatikan pada slide di sebelah samping ibu tentang makna komitmen kebangsaan. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan makna dari komitmen. Komitmen adalah tanggung jawab seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, sedangkan komitmen kebangsaan adalah tanggung jawab seseorang untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, komitmen seperti apa yang bisa kita lihat? Perwujudan komitmen kebangsaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan lockdown daerah. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi Ibu pada hari ini. Tetap semangat dalam mempersiapkan ujian akhir semester, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, Tuhan Yesus memberkati.